Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my channel Pak Guru Mai, channel yang membahas tentang materi-materi pendidikan agama Islam. Pada kesempatan yang berkah ini, kita akan membahas tentang materi kompetisi dalam kebaikan, yaitu yang terdapat pada kelas 11 SMA ataupun SMK. Bagaimanakah selayaknya kompetisi bagi orang-orang yang beriman? Di dalam Al-Quran dijelaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairati ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kamu semua kembali, kalau diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam surah Al-Maidah tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa setiap kaum diberikan aturan atau syariat. Syariat setiap kaum berbeda-beda sesuai dengan waktu dan keadaan hidupnya. Meskipun mereka berbeda-beda, yang terpenting adalah semuanya beribadah dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam akhir ayat tersebut juga menyatakan bahwa perbedaan syariat tersebut seperti layaknya perbedaan manusia dalam penciptaannya, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Semua perbedaan itu adalah rahmat dan untuk saling mengenal. Ayat ini mendorong pengembangan berbagai macam kemampuan yang dimiliki oleh manusia dan bukan menjadi ajang perdebatan. Semua orang dengan potensi dan kadar kemampuan masing-masing harus berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melihat dan memantau perbuatan manusia, dan baginya tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, mengapa kita diperintahkan oleh Allah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan? Jawabannya adalah, pertama, bahwa melakukan kebaikan tidak bisa ditunda-tunda dan harus segera dikerjakan. Kesempatan hidup sangat terbatas. Begitu juga kesempatan berbuat baik belum tentu setiap saat kita dapatkan. Kematian bisa datang secara tiba-tiba tanpa diketahui sebabnya. Oleh karena itu, ketika ada kesempatan untuk berbuat baik, jangan ditunda-tunda lagi, tetapi segera dikerjakan. Kedua, mengapa kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan? Ialah karena untuk berbuat baik hendaknya saling memotivasi dan saling tolong-menolong. Oleh karena itu, kita perlunya berkolaborasi atau kerjasama. Lingkungan yang baik adalah lingkungan yang membuat kita terdorong untuk berbuat baik. Tidak sedikit seseorang yang tadinya baik menjadi rusak karena lingkungan. Lingkungan yang saling mendukung kebaikan akan tercipta kebiasaan berbuat baik secara istiqomah atau secara konsisten. Dan yang ketiga adalah mengapa kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan adalah untuk
membuat kesiagapan melakukan kebaikan, berhubung dengan kesungguh-sungguhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dari pembahasan tentang fastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan, dapat disimpulkan bahwa langkah awal untuk menciptakan lingkungan yang baik adalah dengan memulai dari diri sendiri, dari yang terkecil. Dan dari sekarang kita harus memulai dari diri sendiri dan keluarga. Sebuah bangsa, apapun hebatnya secara teknologi, tidak akan pernah bisa tegak dengan kokoh jika pribadi manusia dan keluarga yang ada di dalamnya sangatlah rapuh.